Seorang wanita berusia kisaran 50 tahun lebih menjalankan bisnis penginapan guest house di dekat pantai. Dia menjalankan bisnis tersebut sendirian sejak lama. Awalnya memang tidak banyak yang datang untuk menginap, tapi dengan bantuan internet perlahan-lahan mulai ramai pengunjung. Film dengan judul Beachfront Guest House dirilis tahun 2022. Mari kita bahas. Seorang tante, kita sebut saja dia Yoko, terlihat berada di meja makan sambil menyantap masakan kerang yang dia buat sendiri. Yoko tinggal sendirian di rumah tersebut karena rumahnya cukup besar untuk dirinya, jadi dia menyewakan rumah itu menjadi semacam guest house yang berada di dekat pantai. Yoko boleh membuka usaha penginapannya sejak lama dan awal-awal memang terlihat sepi. Tapi dengan bantuan internet, pengunjung mulai berdatangan, salah satunya pasangan suami istri ini. Mereka tidak menyangka kalau kamarnya luas jika dibandingkan dengan apa yang diposting di internet. Diketahui pasangan ini sedang dalam masa yang tidak baik-baik saja. Hubungan rumah tangga mereka seolah-olah berada di ujung tanduk. Sang suami mencoba mengajak istri untuk merefresh sejenak permasalahan yang terjadi di antara mereka. Bahkan untuk begituan pun sang istri nggak mood. Makanya mereka memilih untuk berlibur ke sana, berharap hubungan mereka membaik. Apalagi mereka tidak sendirian. Yoko selaku pemilik rumah juga menyadari apa yang terjadi pada pengunjung rumahnya. Perlahan-lahan dia mulai masuk untuk berbicara dari hati ke hati pada mereka. Salah satunya dengan makanan. Makanan yang dihidangkan Yoko membuat mood hati mereka tuh jadi lebih baik. Yoko memberikan saran pada mereka untuk saling menjaga dan memaafkan satu sama lain. Nasihat-nasihat Yoko yang baik sepertinya diterima oleh mereka. Malam itu sehabis menyantap makanan, obrolan pasangan suami istri itu makin dalam dan lebih terlihat ada senyuman. Ya, endingnya mereka begituan lagi sehingga hubungan mereka yang awalnya ingin hancur, membaik dan kembali seperti sedia kala. Beberapa minggu kemudian Yoko kembali kedatangan tamu yang nginap di sana. Kali ini lebih ribut dari sebelumnya. Pasangan ini terlibat adu mulut di dalam kamar sehingga Yoko sampai harus menengahi mereka. Kali ini masalah pasangan tersebut sepertinya lebih berat karena sama-sama egois dan gak mau kalah. Entah apa persoalan mereka, yang jelas ribut terus, bahkan sampai di jalan pun masih adu mulut. Dan seperti biasa, Yoko berusaha membantu mereka dengan soft spokennya, lalu makanan yang dia buat untuk mereka juga. Istri dari pasangan itu mendengarkan apa yang dikatakan Yoko. Suatu siang, pasangan tersebut sedang ingin bikin kerang panggang. Seperti biasa, terjadi perdebatan lagi antara suami istri tersebut. Lalu pria tersebut ngambil kerang gak sengaja yang masih dipanggang dan panas. Alhasil dia dilarikan ke rumah sakit karena kebodohannya. Para wanita tertawa lalu mereka masuk menyantap makanan yang sudah disiapkan oleh Yoko. Setelah kejadian itu, istri dari pria tersebut mulai mengerti apa yang harus dia lakukan ke depannya tentang hubungan rumah tangganya. Semua berkat Yoko. Wanita itu pergi meninggalkan rumah Yoko. Lalu datanglah lagi pengunjung baru. Wanita muda bersama pasangannya yang agak sedikit lebih tua ini masih pacaran. Mereka belum menikah dan disitulah letak permasalahannya. Karena pasangannya udah tua, si tante merasa jarak di antara mereka tuh ya cukup jauh. Terlebih lagi ternyata laki-lakinya ngidap penyakit yang mungkin usianya gak bakal lama lagi. Yoko sekali lagi masuk memberikan pengertian dan masukan padanya. Tidak lupa masakan disediakan untuk mereka supaya menambah mood. Nasihat yang diberikan Yoko pada pasangan tersebut memang tidak usah diragukan lagi. Banyak yang terbantu. Yang terakhir, mereka memutuskan menikah meski tahu resiko yang akan dihadapi. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Yoko sendirian aja ya? Kemana suaminya? Yoko pernah mengalami masa-masa buruk. Dia ditinggal meninggal oleh calon suaminya. Padahal mereka sebentar lagi akan menikah. Hanya foto mereka saja yang bisa mengobati rasa rindunya. Rumah itu adalah rumah masa depan mereka. Sayangnya semuanya belum sempat terjadi. Yoko membuat rumah itu menjadi rumah bahagia, terutama bagi pasangan yang bermasalah. Dengan cara itu Yoko tidak sendirian. Suaranya masih didengar dan diterima oleh pasangan-pasangan tersebut. Ya, itulah tadi alur cerita film Beachfront Guest House. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.